Perkenalkan, nama saya Yudita Friskila dengan NIM F108-121-1019 dari kelas 3A reguler, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Halo, baiklah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan atau menyampaikan laporan kegiatan observasi di SD Negeri 24 Pontianak Tenggara, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Laporan individual pengenalan lapangan persekolahan PLP 1. Selanjutnya saya akan membahas tentang lembar pengamatan kultur sekolah. Observasi kami dilakukan secara langsung melalui wawancara mendalam dengan pihak sekolah. Tanggal pengamatan, tanggal 14 September 2022, nama sekolah, Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara. Adapun aspek-aspek pengamatan, ada 9. Yang pertama, kegiatan 3S, Senyum Sapa Salam. Nah, dalam keterlaksanaannya itu berjalan dengan baik. Karena di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara, kegiatan 3S Senyum Sapa Salam sudah dilaksanakan oleh semua warga sekolah, baik guru maupun seluruh peserta didik di dalam maupun di luar sekolah. Yang kedua, pengkondisian belajar. Pada pengkondisian awal belajar sudah terlaksana dengan baik. Saat masuk kelas, hal yang pertama dilakukan adalah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang kedua, siswa bernyanyi atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kemudian pengkondisian awal belajar, tanda mulainya itu ada dimulai dengan bunyi bel yang dibunyikan. Nah, selanjutnya yang ketiga, upacara bendera. Upacara bendera di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara, menurut hasil pengamatan observasi sudah berjalan dengan baik. Dilaksanakan setiap hari Senin pada pukul 6.45 sampai dengan 7.30 WIB. Yang menjadi petugas upacara adalah dari kelas 4 dan 5. Dan dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim A dan tim B. Jadi jika tim A saat hari H berhalangan, maka akan digantikan dengan tim B. Kemudian yang keempat, penggunaan seragam sekolah. Penggunaan seragam sekolah di SD Negeri Penggunaan seragam sekolah di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara menurut hasil pengamatan sudah terlaksana dengan baik serta terjadwal dengan baik. Pada hari Senin dan Selasa, baju seragam yang digunakan yaitu seragam berwarna merah putih. Hari Rabu dan Kamis batik dan celana hitam panjang. Jumat menggunakan seragam pramuka. Untuk guru, pada hari Senin menggunakan seragam pakaian penda. Hari Rabu seragam putih hitam, Kamis seragam PGRI, Jumat batik atau olahraga. Kemudian yang kelima, anjuran menjaga kebersihan. Setiap siswa diberitahukan bahwa kebersihan sebagian dari iman. Nah, anjuran menjaga kebersihan di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara sudah sangat diperhatikan. Serta banyak juga anjuran untuk menjaga kebersihan yang ditempel atau dipajang di dinding-dinding sekolah. Contohnya yaitu anjuran membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, anjuran untuk tepat waktu sehingga tidak terlambat untuk datang ke sekolah. Dan juga anjuran untuk piket kelas setiap hari. Selanjutnya, anjuran menjaga ketenangan. Seluruh warga sekolah bekerja sama untuk menjaga ketenangan. Nah, anjuran menjaga ketenangan di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara juga sangat penting. Hal ini karena sekolah ini berada di tepi jalan atau sekitaran rumah pemukiman warga, sehingga harus membuat para peserta didik fokus untuk melakukan kegiatan pembelajaran walaupun ada suara-suara kendaraan yang lewat. Yang ketujuh, anjuran memanfaatkan waktu. Peserta didik di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara dianjurkan untuk dapat memanfaatkan waktu dengan efektif dan efisien. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat menerapkan perilaku yang taat dan disiplin di dalam maupun di luar sekolah.
di sekolah pun terdapat poster sebagai anjuran manfaatkan waktu. Sekolah ini juga menerapkan kedisiplinan. Dan siswa perlu diingatkan waktu masuk jam berapa dan lainnya agar tetap disiplin waktu. Yang ke-8, terciptanya suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Deskripsinya, suasana sekolah menyenangkan dan nyaman untuk belajar. Nah, terciptanya suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara dilakukan dengan cara guru melakukan pengkondisian awal belajar kepada peserta didik agar peserta didik merasa nyaman pada saat proses pembelajaran. Sekolahnya pun tidak dekat dengan jalan raya, hanya sekitaran jalan pemukiman warga sehingga jikapun ada suara-suara kendaraan lewat itu tidak terlalu banyak. Yang ke-9, suasana di sekolah menyenangkan. Suasana sekolah indah dan menyenangkan. Suasana sekolah di SD Negeri 24 Pontianak Tenggara aman dan menyenangkan. Orang tua pun mengantar anaknya sampai di depan pagar. Ini membuktikan bahwa orang tua percaya kepada guru yang menjaga anak-anak mereka saat berada di sekolah. Suasana sekolah pun nyaman. Terdapat prasarana yang memadai juga seperti terdapat UKS, perpustakaan, kantin, musola, dan lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan dari setiap warga sekolah. Nah, selanjutnya saya akan membacakan atau menceritakan hasil observasi kami tentang lembar pengamatan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Tanggal pengamatan 14 September 2022, nama sekolah Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara. Nah, dalam deskripsi yang pertama itu mencakup tentang struktur organisasi sekolah jelas terpajang disertai nama dan foto. Nah, di sini keterlaksanaannya itu kurang. Deskripsi hanya nama saja tidak disertai foto. Nah, bagian struktur organisasi di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara kurang. Ini dikarenakan struktur organisasi dan tata kerja SOTK di kantor kepala sekolah tidak disertai foto dan hanya dipajang di ruang kepala sekolah saja, sehingga tidak dapat dilihat secara langsung oleh orang-orang atau warga sekolah yang datang. Jadi, SOTK ini, struktur organisasi sekolahnya hanya dipajang di ruang kepala sekolah saja. Yang kedua, struktur organisasi sekolah sesuai jabatan yang berlaku saat ini. Keterlaksanaan baik, deskripsi jabatan dalam struktur organisasi sudah sesuai dengan yang berlaku saat ini. Nah, struktur organisasi di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara sudah baik. Ini dikarenakan struktur organisasi sekolah sudah sesuai dengan yang dipajang dan sesuai dengan guru yang ada di situ. Yang ketiga, struktur organisasi sekolah terurai rinci sampai pada siswa. Nah, struktur organisasi sekolah sudah terinci dari komite sampai siswa. Nah, komite sampai siswa. Dan untuk siswa saat di kelas pun akan dibuatkan bagan atau struktur kelas masing-masing di setiap kelasnya. Yang keempat, struktur organisasi sekolah juga memuat tata usaha atau kerja. Nah, struktur organisasi sekolah di SD Negeri 24 Pontianak Tenggara juga memuat tata usaha atau kerja yang jelas. Yang menjadi staf tata usaha yaitu tenaga pendidik. Dari sini kita dapat melihat bahwa semua pihak sekolah sudah mendapatkan tanggung jawab, tugas, dan kepengurusannya masing-masing. Berikut ada struktur organisasi sekolah dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara. Bisa kita lihat di slide. Dan ini juga ada anggota kelompok PLP1 yang melakukan pengamatan di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan hasil pengamatan kami tentang lembar pengamatan visi dan misi sekolah. 1. Ada visi dan misi sekolah.
keterlaksanaan baik, deskripsi bentuk fisiknya ada. Visi dan misi di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara sudah baik dan secara fisik ada. Setiap orang yang melihat pasti akan bisa membacanya karena dipajang di depan sekolah juga ada, di dinding sekolah bagian depan, dan di kantor guru kepala sekolah juga ada. Yang kedua, ada pemaparan visi dan misi sekolah di beberapa tempat. Keterlaksanaan kurang, letaknya hanya terdapat pada ruang kepala sekolah dan koridor sekitar ruang kepala sekolah. Nah, pemaparan visi dan misi di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara masih kurang. Hal ini dikarenakan peletakannya hanya terdapat di sedikit tempat, yaitu hanya pada sekitaran koridor ruang kepala sekolah dan di dalam ruang kepala sekolah saja. Pada ruang kepala sekolah, visi dan misi sekolah terpajang kecil serta kurang terlihat. Adapun visi dan misi Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara ialah visi menciptakan manusia yang religius, nasionalis, mandiri, berprestasi, cinta lingkungan, dan dipercaya oleh masyarakat. Misinya yang pertama mendorong siswa menerima dan menjalankan ajaran agama di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Kedua, mengembangkan sikap mencintai tanah air dalam setiap tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan. Yang ketiga, membudayakan jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berperilaku di lingkungannya. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, dan berkualitas. Kelima, mengembangkan bakat, minat, dan potensi siswa secara maksimal melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, menjalin kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait dalam mengembangkan pendidikan. Ketujuh, mengembangkan perilaku cinta dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya, pada lembar pengamatan aspek kurikuler dan ekstrakurikuler. Aspek kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler di SD Negeri 24 Pontianak Tenggara. Yang pertama, ada kegiatan kurikuler yang terprogram dari sekolah. Keterlaksanaannya itu kurang. Kegiatan kurikuler yang terprogram dari sekolah kurang terlaksanakan dengan baik karena pandemi COVID-19 dan mendapat banyak hambatan pada kegiatan karawisata yang tidak dapat dilakukan, jadi dialihkan atau dihentikan sementara. Dan itu terprogram hanya untuk kelas 6 saja. Karena tidak bisa dilaksanakan seperti sebelum masa pandemi, biaya karya wisata dialihkan untuk membeli buku karena sebagai bentuk adaptasi pembelajaran atau perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, maka banyak buku yang harus diperbaharui dan diperbanyak sekolah. Yang kedua, ada kegiatan ekstrakurikuler yang terprogram dari sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler yang terprogram dari sekolah juga kurang terlaksana dengan baik akibat dari ada pandemi. Namun, pasca COVID yang dimulai kembali hanya pramuka dan paskibra. Sebelum COVID, kegiatan ekstrakurikulernya itu banyak, seperti ada ekskul pramuka, paskibra, drum band, dokter kecil, PMR, TPA, olahraga, dan tari. Dalam ekskul ini juga ada para siswa yang mengikuti lomba dan mendapatkan banyak penghargaan atau memenangkan perlombaan tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga ada jadwal kegiatan kokurikuler. Untuk jadwal kegiatan kokurikuler, kegiatan les tambahan dilakukan pada hari Senin, yaitu Senin sampai Jumat untuk kelas 6, yang dilakukan selama 2,5 jam. Jika ada siswa yang masih kesulitan, itu boleh berkonsul kembali dengan guru pengampu untuk diberi penguatan jika anak ketinggalan di mata pelajaran. Setelah pulang sekolah, nantinya akan dibuatkan kelas tambahan dan yang lainnya pun yang tidak kesulitan pun juga boleh ikut jika mau. Kemudian ada jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Nah,
jadwal kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara sudah dibuat dengan baik dan ada secara nyata, yaitu Paskibra pada hari Senin dan Sabtu, Pramuka pada hari Jumat. Dan ada juga latihan Paskibra di hari Sabtu pagi dan Pramuka di Jumat sore. Selanjutnya yang kelima ada pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler secara terprogram. Pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler secara terprogram di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara sudah baik. Pembinaan dilaksanakan untuk mengembangkan minat bakat kemampuan anak yang dilatih sejak dini, dan untuk kokurikuler biasanya diprogramkan untuk kelas tinggi, yaitu kelas 6. Yang keenam, setiap guru menjadi pembina kokurikuler dan ekstrakurikuler. Di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara, yang menjadi pembina ekstrakurikuler maupun kokurikuler itu berasal dari guru atau teknik sekolah sendiri, tidak ada dari luar. Pembina atau pengajar tidak berasal dari luar, melainkan sudah diajar oleh guru teknik sekolah sendiri yang pastinya memiliki minat bakat kemampuan di bidangnya masing-masing. Kemudian yang ketujuh, setiap siswa wajib mengikuti kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara masih kurang terprogram. Di sini siswa tidak diwajibkan ikut kokurikuler dan ekstrakurikuler, yang wajib hanya pramuka. Itu olahraga dan seni itu tergantung minat dan bakat siswanya masing-masing lagi. Ya, ingin memberi olahraga atau ekskul kesenian. Ke-8, ada pembelajaran di setiap kelas. Keterlaksanaannya sangat baik, deskripsinya ia ada. Pembelajaran di setiap kelas di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara terlaksana dengan baik. Sekarang menggunakan kurikulum campuran atau menggunakan dua kurikulum, yaitu kelas 1 dan 4 menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan kelas 2, 3, 5, dan 6 masih menggunakan kurikulum 2013. Sudah sesuai dan rutin dilakukan sesuai kurikulum yang berlaku. Yang ke-9, ada jadwal pembelajaran tambahan. Jadwal pembelajaran tambahan di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara ini sudah dilakukan menjelang ujian pada hari Senin dan Jumat dimulai pukul 13.30 sampai dengan 15.30. Untuk hari Selasa, Rabu, Kamis dimulai pukul 13.00 sampai dengan 15.00. Dan pada hari Sabtu dimulai pukul 8 sampai 10 pagi. Itu saja yang dapat saya laporkan dalam hasil PLP1 saya, pengenalan lapangan persekolahan pertama. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam pengenalan lapangan persekolahan PLP1 saya. Kita sudah mendengarkan laporan tentang pengamatan kultur sekolah, SOTK, visi dan misi maupun kokurikuler dan ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara. Berikut merupakan lampiran-lampiran dokumentasi dari Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara. Ada dokumentasi saat karya wisata, pramuka, paskibra, piala-piala penghargaan, latihan paskibra, tampilan perpustakaan. Kemudian ada juga ekstrakurikuler kesenian, seperti itu ada bermain pianika. Dan yang di slide terakhir yaitu kami selaku mahasiswa yang melakukan observasi pengamatan PLP1 di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Dadah.